Halo manusia-manusia bumi yang sering berak di celana dan kentut sembarangan. Kembali lagi nih dengan gue si Panda Kreator yang paling imut di muka bumi ini, dimana kita akan membahas film-film menarik yang pastinya terperinci. Oh iya cuy, sebelum gue memulai ceritanya, saya mau kasih motivasi untuk para kaum lelaki untuk mendapatkan wanita yang terbaik. Oke cuy, langsung aja. Jika ingin mendekati wanita, jangan dengan tubuhnya. Dekatilah wanita dengan emosinya dan perasaannya. Jika kita sudah ambil perasaannya dan emosinya, dia akan memberikan segalanya. Karena apa? Karena lelaki ini kan makhluk akal dan logika. Kalau dia ini kan wanita, makhluk perasaan, maka mainkanlah perasaannya. Dia akan memberikan sesuatu untuk kita. Oke guys, gua akan membuat alur ceritanya film yang berjudul Lucky Grandma yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang nenek-nenek yang mendapatkan ramalan jika hidupnya ke depannya akan mendapatkan keberuntungan. Nah, apakah perkataan ramalan di film ini akan benar terjadi? Sebelum kita ke alur filmnya, gue mau minta support dulu dengan di like dan di subscribe channel gue ini. Mudah-mudahan di tahun ini channel Panda Kreator bisa tembus di 1000 subscriber. Kalau udah, langsung aja ke alur ceritanya, let's go. Kenalkan dengan sosok nenek yang bernama Nenek Wong. Di sini nih terlihat dia sedang meramal nasibnya di hari-hari kedepannya cuy. Nah, Nenek Wong sendiri adalah sosok nenek yang telah ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan dia tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil. Karakter Nenek Wong di sini adalah karakter nenek yang pendiam dan memiliki ego yang tinggi. Terlihat beberapa kali anaknya merayunya untuk tinggal bersamanya. Namun Nenek Wong masih kekeh karena ia ingin tinggal sendirian dan merasa ia masih sanggup untuk menghidupi dirinya sendiri. Kembali ke peramal yang mengatakan sebentar lagi nasib Nenek Wong akan berubah. Peramal itu juga mengatakan jika keberuntungan akan menghampirinya pada tanggal 28 Oktober di tahun ini. Setelah mendengar perkataan peramal itu, Nenek Wong pun pulang dan melewati hari-harinya seperti biasa. Sembari ia menunggu tanggal yang dikatakan peramal tersebut tiba cuy. Singkat cerita, hari ini adalah tanggal 28 Oktober. Nenek Wong pun terbangun di pagi hari dan memulai harinya dengan pergi ke bank untuk menarik sisa uangnya yang ia miliki cuy. Tiba-tiba baru saja sampai di bank, Nenek Wong sudah mendapatkan keberuntungan berupa mendapatkan 10 karung beras dari bank tersebut. Nah, karyawan bank itu mengatakan jika beras itu akan langsung dikirimkan ke rumah Nenek Wong. Sehabis menarik uangnya, Nenek Wong menaiki bis menuju tempat judi yang lumayan terkenal di sana. Sesampainya di tempat judi itu, Nenek Wong langsung menukarkan uangnya dan memulai seberapa beruntung nasibnya di hari itu cuy. Permainan pertama yang ia jumpai adalah judi bola adil. Di sana ia memulai dengan memasang satu keping koin di nomor 8 sebagai permulaan. Dan bisa ditebak, Nenek Wong pun menebak dengan benar. Kedua kalinya ia kembali memasang di nomor 8 dan lagi-lagi Nenek Wong pun memenangkannya cuy. Dan untuk terakhir kalinya Nenek Wong mempertaruhkan semua koinnya dan kembali memasang di nomor 8. Dan lagi-lagi Nenek Wong pun memenangkannya lagi cuy. Setelah itu Nenek Wong pun pergi untuk bermain bola dadu dan keberuntungan pun selalu berpihak padanya. Ia pun kembali menang dan menang lagi cuy. Nah, di saat kepercayaan dirinya mulai semakin meningkat, Nenek Wong pun kembali mencoba pindah untuk bermain kartu dengan penjudi-penjudi kelas kakap di sana cuy. Di awal-awal permainan, Nenek Wong selalu memenangkannya hingga di saat egonya semakin tinggi, Nenek Wong pun mempertaruhkan semua koinnya. Namun sayang tebakan Nenek Wong meleset yang mengakibatkan semua uangnya pun habis pada malam itu juga cuy. Kegembiraan yang baru saja Nenek Wong rasakan, kini ia kembali merasa sangat sedih dan kecewa. Ia pun mengambil tasnya dan bergegas untuk pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, Nenek Wong terlihat hanya melamun saja. Sampai di satu titik, ada seorang pria yang datang dan akan duduk di sebelahnya. Setelah itu, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di tengah perjalanan, Nenek Wong merasa kesal karena pria yang duduk di sebelahnya ketiduran dan selalu bersender di bahunya.
Beberapa saat kemudian setelah dicek, ternyata pria itu tidak tidur cuy, melainkan ia meninggal karena terkena serangan jantung. Nenek Wong yang menyadari itu terlihat sedikit panik dan tiba-tiba bis pun mengalami oleng. Nah, karena olengnya bis itu membuat tas yang ditaruh pria tadi terjatuh tepat di hadapan Nenek Wong. Setelah dicek, ternyata di dalam tas itu terdapat banyak sekali tumpukan uang. Di sini Nenek Wong pun mencoba lebih tenang dan akan berniat membawa tas itu. Sesampainya di tempat tujuan, Nenek Wong terlihat tenang seakan tidak mengetahui pria yang duduk di sampingnya telah meninggal dunia. Ia pun turun bis dan turut membawa tas pria tersebut cuy. Sesampainya di rumah, Nenek Wong kembali mengecek dan menghitung uang itu. Sembari ia melamun dan memikirkan apa yang akan ia lakukan dengan uang sebanyak itu. Keesokan harinya, Nenek Wong langsung bergegas dan berniat membeli apapun yang ia inginkan. Dari membeli makanan, perlengkapan rumah, sampai membeli sebuah lampu hias yang terlihat sangat mahal sekali cuy. Usai berbelanja, setibanya di rumah, Nenek Wong mendapati dua orang misterius sudah ada di dalam kamar apartemennya. Nah, ternyata dua orang ini adalah anggota dari geng Red Dragon. Mereka ke sana bertujuan untuk mengambil uang Tuan Lin yang telah diambil oleh Nenek Wong. Kita sebut aja dua orang ini sebagai Upin dan Ipin ya cuy ya, biar gampang cuy. Di sana, Upin dan Ipin meminta uang itu untuk dikembalikan, tetapi Nenek Wong bersikukuh tidak mengakui jika ialah yang mengambil uang tersebut. Setelah beberapa lama berdebat, Upin dan Ipin pun pergi karena mereka sedikit mempercayai omongan Nenek Wong. Nah, setelah kejadian itu, Nenek Wong pun merasa hidupnya akan terancam, dan ia pun memutuskan untuk pergi ke salah satu kediaman geng Zongliang untuk menyewa bodyguard. Di sana ia pun bernegosiasi dengan ketua geng Zongliang, dan akhirnya Nenek Wong deal untuk membayar $5.000 untuk membayar satu bodyguard. Nenek Wong pun disuruh memilih salah satu bodyguard yang ia inginkan. Nah, setelah ia memilih bodyguard yang terlihat sangat sangar, ternyata bos geng itu tidak rela anak buah kesayangannya itu dibayar dengan $5.000 cuy. Akhirnya Nenek Wong pun menurunkan harganya menjadi $2.000, dan alhasil ia mendapatkan bodyguard yang kelihatannya cupu tetapi memiliki badan yang sangat besar dan tinggi nih cuy. Kita sebut aja dia Kim ya cuy ya. Sejak hari itu Nenek Wong pun selalu ditemani oleh Kim, bodyguard kesayangannya itu cuy. Mulai dari beryoga dan menemaninya ke salon. Pada suatu hari saat di salon, Kim keluar untuk membelikan Nenek Wong es teh pucuk. Nah, di sana tiba-tiba datanglah sosok Upin Ipin yang kembali meminta uang yang telah diambil Nenek Wong. Kali ini mereka tidak segan-segan memaksa Nenek Wong untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, untung di saat bersamaan Kim pun datang dan menghajar Upin Ipin dengan sangat gampangnya nih cuy. Setelah itu Sin pun berpindah ke Nenek Wong yang terlihat mendatangi kediaman teman baiknya. Di sana ia juga menceritakan hal yang telah ia alami belakangan ini cuy. Nah, temannya ini ternyata mengetahui bahwa pria yang meninggal di bis tersebut adalah pegawai akuntan di geng Zongliang. Nah, sedikit nih cuy, ternyata di sini Nenek Wong telah mengambil uang dari geng Zongliang. Dan seperti yang kalian ketahui, ia menyewa bodyguard dari geng Zongliang itu sendiri. Nah, jadi di sini posisinya Kim ini masih belum mengetahui jika Nenek Wong telah mengambil uang dari gengnya sendiri cuy. Hari demi hari pun Kim dan Nenek Wong lalui. Di sini mereka terlihat sangat dekat sekali seperti hubungan cucu dan nenek kandung sendiri cuy. Hingga pada suatu malam Upin dan Ipin pun kembali mendatangi rumah Nenek Wong. Di sana mereka pun mengobrak-abrik semua barang-barang milik Nenek Wong. Nenek Wong yang mengetahui hal itu berhasil memukul Upin dengan teflon hingga ia pingsan nih cuy. Dan Kim secara tidak sengaja memukul Ipin dengan keras yang mengakibatkan Ipin pun mati di tempat. Mereka pun langsung bergegas membungkus Ipin dengan plastik dan Kim membuangnya ke tempat sampah. Dari kejadian itulah berhari-hari Kim menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Karena pada dasarnya Kim ini memiliki kepribadian yang sangat baik dan lugu nih cuy. Keesokan harinya Nenek Wong kembali mengecek tempat sampah tersebut dan mendapati jasad Ipin telah hilang. Sin berpindah pada suatu hari seusai yoga, Nenek Wong pergi ke sebuah ruangan untuk bersauna. Nah, di sana ia didatangi oleh salah satu anggota geng Zongliang yang bernama Adik Fong. Adik Fong menjelaskan ia telah mengetahui semua hal yang telah terjadi. Ia juga mengetahui jika Nenek Wong lah yang telah mengambil uangnya cuy. Di sana ia menuntut Nenek Wong untuk segera mengembalikan uang tersebut.
Adik Fong juga mengutus salah satu anak buahnya untuk mengantar nenek Wong pulang ke rumahnya. Berhubungan Kim sedang tidak enak badan. Di perjalanan pulang, nenek Wong dihadang oleh Upin dan Ipin beserta anggota Red Dragon lainnya. Ternyata Ipin yang kita kira sudah mati, pada malam itu ia hanya pingsan saja nih cuy. Di sana terjadilah aksi saling tembak antara anggota geng Zongliang dan Red Dragon. Setelah aksi tembak-menembak itu, kedua anggota geng itu pun mati dan hanya menyisakan Ipin dan nenek Wong. Di sini Ipin kabur dan nenek Wong ternyata terkena tembakan. Nah, tak hanya sampai di situ, sesampainya di rumah, nenek Wong kembali mendapati surat bahwa cucunya David telah diculik oleh anggota Red Dragon lainnya. Di sana tertulis jika nenek Wong ingin cucunya dilepaskan, ia harus membawa uang itu ke tempat yang telah ditentukan. Nenek Wong pun langsung mengambil uang yang selama ini ia sembunyikan di karung beras. Tak selang beberapa saat, Kim tiba-tiba datang dan melihat uang tersebut. Kim pun mengambil uangnya dan akan mengembalikan uang itu ke ketua geng Zongliang. Sin berpindah ke tempat perjanjian yang telah ditentukan. Nenek Wong terlihat datang dengan membawa sebuah tas. Ia pun meminta untuk cucunya dibebaskan cuy. Tetapi anggota Red Dragon meminta untuk uang itu diserahkan terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka, di dalam tas tersebut hanya berisi sobekan-sobekan kertas. Seperti yang kita ketahui, uang itu sudah diambil oleh Kim dan dikembalikan ke geng Zongliang. Di sana terjadilah cekcok antara nenek Wong dan anggota Red Dragon nih cuy. Beberapa saat setelah cekcok tersebut, datanglah anggota Zongliang menembaki mereka semua. Di sana juga turut hadir Kim bersama mereka nih cuy. Nenek Wong yang ingin menyelamatkan cucunya tidak sengaja terkena tembakan peluru nyasar tepat di perutnya. Kim yang melihat hal itu langsung menyelamatkan nenek Wong dan David. Di akhir scene kita akan diperlihatkan nenek Wong yang menghadiri ulang tahun David. Akhirnya ia juga akan berencana untuk tinggal di rumah anaknya nih cuy. Setelah itu film pun selesai. Di video berikutnya.